Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari bahasa Inggris, yakni entrepreneur. Kata entrepreneur itu sendiri merupakan turunan dari kosakata bahasa Prancis entry yang berarti di antara dan prendri yang berarti untuk mengambil. Pada awalnya, kata ini digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang mengambil resiko antara pembeli dan penjual untuk seseorang yang melakukan pekerjaan seperti memulai usaha baru. Sedangkan wirausaha merupakan orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha, menurut Steinhoff dan Burgess tahun 1993. Seorang wirausaha Seorang wirausaha mengumpulkan dan menyatukan perlengkapan yang dibutuhkan untuk memulai usahanya, seperti uang, pekerja, bentuk bisnisnya, serta strategi. Maka dari itu, kesimpulan yang kami dapat mengenai definisi kewirausahaan adalah sebuah proses yang dijalankan individu untuk meraih peluang dengan mengelola dan menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru. Benang merah yang kami ambil dari materi kewirausahaan ini adalah tentang usaha kecil yang ada di negara berkembang. Di negara berkembang, usaha kecil yang sukses adalah mesin utama penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah untuk kewirausahaan merupakan strategi penting untuk membangun ekonomi, seperti yang dikatakan oleh Komite Penasihat Bisnis dan Industri untuk Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan pada tahun 2003, yaitu kebijakan untuk mendorong kewirausahaan sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Tidak ada satu profil yang pasti untuk menjadi seorang wirausaha. Pengusaha sukses datang dalam berbagai usia, tingkat pendapatan, jenis kelamin, dan ras. Mereka berbeda dalam pendidikan dan pengalaman, tetapi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha sukses berbagai atribut pribadi tertentu termasuk kreativitas, dedikasi, tekad, fleksibilitas, kepemimpinan, semangat, kepercayaan diri, dan kecerdasan. Tanggapan yang kami ambil dari pakar bisnis bernama Peter Drucker pada tahun 1909 sampai 2005, menggambarkan pengusaha sebagai seorang yang benar-benar mencari perubahan, menanggapinya, dan memanfaatkan perubahan sebagai peluang. Sekilas perubahan dalam komunikasi dari mesin ketik ke komputer pribadi ke internet menggambarkan ide-ide ini. Wirausaha bisa membawa keuntungan untuk orang lain karena menciptakan lapangan pekerjaan. Tentunya, menjalani wirausaha juga memiliki sisi negatif, yaitu pendapatan yang tidak pasti, tidak adanya waktu kerja yang pasti, dan risiko kegagalan yang tinggi. Kewirausahaan di Indonesia sangat didukung baik dalam lingkup sekolah maupun pemerintah. Cukup banyak sekolah menengah atas di Indonesia yang menyediakan mata pelajaran kewirausahaan sebagai modal awal siswa maupun siswi yang nantinya ingin menjadi wirausahawan. Sedangkan pemerintah sangat mewadahi dan mendukung para UMKM untuk terus berkembang karena dengan adanya UMKM bisa membantu perekonomian negara, memaksimalkan SDA dan SDM negara. Eco-friendly bag. Bisnis kewirausahaan yang kelompok kami usulkan adalah dengan pembuatan eco-friendly bag yang dilatar belakangi oleh pengurangan penggunaan plastik yang berlebih di Indonesia. Pengaruhnya, yaitu produk ramah lingkungan, lalu produk dapat bertahan lama, produk dapat membantu kegiatan sehari-hari, dan yang terakhir, pengurangan penggunaan plastik. Perkiraan biaya untuk tas ini sendiri adalah sebagai berikut. 5 meter kain kanvas harga 35.000, 2 buah cat warna seharga 60.000, 10 buah benang seharga 10.000, dan 1 buah alas sablon seharga 1.500.000, sehingga total dari produk ini adalah 1.605.000. Lalu ada peluang dan penghambat dari eco-friendly bag. Untuk peluangnya sendiri, yang pertama adalah memberi peluang bagi generasi milenial, khususnya mahasiswa, terbukanya lapangan kerja yang luas, dan memberikan banyak manfaat positif dari berbagai aspek kehidupan. Untuk penghambatnya, yang pertama adalah banyaknya tuntutan untuk memiliki kualitas kinerja yang tinggi,
tingginya pesaing di bidang yang sama, dan beberapa tenaga kerja yang masih belum mampu untuk mengontrol diri. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi belajar kami adalah, meskipun pemerintah di Indonesia telah mengeluarkan banyak sumber daya untuk menangani masalah sosial dan berkolaborasi dengan negara-negara asing di seluruh dunia, upaya ini tidaklah cukup, sehingga diperlukan lembaga-lembaga yang memiliki gagasan inovatif seperti usaha berwirausaha. Salah satunya yang telah dijelaskan dalam PowerPoint ini adalah usaha eco-friendly bag. Wirausaha eco-friendly bag adalah sebuah bidang yang terus berkembang di era modern ini. Wirausaha ini sangat penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan, terutama dampak penggunaan plastik yang berlebih, dan guna mengambil tindakan untuk meminimalisir dampak tersebut. Penjelasan pada PPT ini memberikan keterangan tentang tata cara menjadi wirausaha eco-friendly bag yang baik dan juga menjelaskan mulai dari dampak, perkiraan biaya, serta peluang dan penghambatnya. Dengan memperhatikan strategi-strategi yang telah dijelaskan, kita dapat menerapkannya untuk membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan sambil membangun bisnis. Sekian presentasi dari hasil kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.